Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membuka kisah yang datang dari Kabupaten Sumedang, yaitu Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan Sunda di Jawa Barat. Sejarah kerajaan bercorak Islam ini berawal dari abad ke-8 Masehi dan sempat berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Cikal bakal peradaban Sumedang Larang berawal dari munculnya Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih pada 678 Masehi dan pusat di Citembong Karang yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Prabu Aji Putih merupakan keturunan Raja Vreti Kendayun, penguasa kerajaan Galuh, salah satu dari kerajaan Tarumanegara. Selain kerajaan Sunda yang runtuh pada abad ke-7 Masehi, wilayah kerajaan Tembong Agung ini terendam waduk jati gede. Menurut catatan Eis Tresnawati berjudul Sejarah Kerajaan Sumedang Larang dalam jurnal Patanjala 2011, Prabu Aji Putih memiliki putra bernama Batara Kusuma dan Batara Tuntang Buana alias Tajimalela. Selain itu, Prabu Aji Putih masih punya 3 anak laki-laki lainnya, yakni yang bernama Sakawayana alias Aji Saka, Haris Dharma, dan yang terakhir adalah Jagat Buana atau yang dikenal juga dengan nama Langlang Buana. Sejak kerajaan Tembong Agung berdiri yang kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Sumedang Larang, status kerajaan ini berada di bawah naungan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh yang nantinya bergabung menjadi kerajaan Pajajaran. Disebutkan dalam West Java Miracle Saying, A Mass of Verb and Skein Information 2005, suntingan Joko Sediono dan kawan-kawan, pendiri kerajaan Sumedang Larang adalah Tajimalela, putra tertua Prabu Aji Putih, sekitar tahun 950 Masehi. Setelah memanfaatkan tahta dari ayahnya, Prabu Tajimalela mengubah nama kerajaan Tembong Agung menjadi kerajaan Himbar Buana sebelum diganti lagi dengan nama kerajaan Sumedang Larang. Penerus Prabu Tajimalela adalah yang bergelar Prabu Gajah Agung, raja kedua Sumedang Larang ini. Diperkirakan mulai duduk di singgasana sejak tahun 980 Masehi dan pusat pemerintahannya ke Pesanggerahan Ciguling, Sumedang. Selanjutnya tahun 1000 Masehi, penguasa Sumedang Larang adalah Prabu Wiraraja
alias Jayabaya atau yang dikenal juga sebagai Sunan Pagulingan atau Sunan Guling, yang merupakan anak dari Prabu Gajah Agung. Namun belum diketahui apakah pemakaian gelar Sunan untuk Raja Sumedang Larang itu merupakan bukti bahwa kerajaan ini menganut Islam atau belum. Begitu pula untuk raja kelima yang kerap disebut dengan Sunan Tuakan sekitar 1200 Masehi. Kerajaan Sumedang Larang baru dipastikan menjadi kerajaan bercorak Islam pada masa pemerintahan Pangeran Santri 1530 sampai 1579 Masehi. Pangeran Santri merupakan keturunan Sunan Gunung Jati dan Kesultanan Cirebon. Kisah duduknya Pangeran Santri di singgasana Kerajaan Sumedang Larang tidak terlepas dari istrinya yang bernama Ratu Pucuk Umun. Ratu Pucuk Umun adalah keturunan dari raja-raja Sumedang Larang sebelumnya. Ratu Pucuk Umun memberikan tampuk pimpinan Sumedang Larang kepada suaminya, yakni Pangeran Santri. Kala itu, kerajaan Sumedang Larang merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran, berhubungan baik dengan Kesultanan Cirebon. Catatan berdasarkan Apipudin SM dalam penyebaran Islam di daerah Galuh sampai dengan abad 17. 2010 terungkap bahwa Pangeran Santri dan Ratu Pucuk Umun dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Angkawijaya. Pangeran Angkawijaya kepemimpinan Sumedang Larang sejak 1578 dengan gelar Prabu Gesan Ulun. Ia dilantik oleh Raja Pajajaran kala itu, yakni Prabu Surya Kencana 1567 sampai 1579 Masehi. Baru setahun Gesan Ulun menjadi raja di Sumedang, kerajaan Pajajaran hancur akibat serangan Kesultanan Banten pada 1579. Di tengah-tengah itu, seperti tertulis dalam Widya Sancaya Suntingan Agus Arismunandaras 2006, Prabu Gesan Ulun mendeklarasikan Sumedang Larang sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Pendeklarasian ini ternyata mendapat dukungan dari berbagai pihak, mengingat Prabu Gesan Ulun adalah keturunan raja-raja tanah Sunda. Kerajaan Sumedang Larang menguasai hampir seluruh Jawa Barat, kecuali wilayah yang dimiliki oleh Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Berikut daftar Raja Sumedang Larang Pramataram. Prabu Aji Putih 900 Masehi, Prabu Tajimalela 950 Masehi, Prabu Gajah Agung 980 Masehi, Sunan Guling 1000 Masehi, Sunan Tuakan 1200 Masehi, Nyimas Ratu Patuakan 1450 Masehi, Ratu Pucuk Umun 1529 Masehi, Pangeran Santri 1530-1579 Masehi, Prabu Gesan Ulun 1579-1601 Masehi, Prabu Surya Diwangsa 1601-1620 Masehi. Itu merupakan silsilah raja-raja di Sumedang Larang.
Dan itu mungkin suatu cerita yang datang dari Sumedang Larang dan merupakan cikal bakal dari kota Sumedang. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah sejarah ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.